Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, King Suguhua muncul di kekosongan Daozong kuno bersama dua saudara perempuan King Susilan. Nenek moyang tua, tampaknya orang-orang sekte Dao kuno tidak ada. Ucap King Susiyun memandang sekte kosong itu dengan ekspresi terkejut. King Susilan terbang ke bawah dengan penuh semangat, mencoba menemukan tuannya, tetapi di sekte Dao kuno, ada ruang kosong, dan banyak barang diambil, dan dapat dilihat bahwa Gu Daozong berjalan dengan tergesa-gesa, dan hampir tidak ada jejak. Dia tidak tahu bahwa sebelum pergi ke makam Jian, Qin Chen telah memberitahu Feng Tianzhen dan yang lainnya untuk pergi lebih awal karena takut akan bahaya yang akan dihadapi Gu Daozong, dan menemukan tempat terpencil di pegunungan Tiandang untuk bersembunyi, karena Qin Chen memiliki sebuah perasaan, kali ini pegunungan Tiandang tidak akan tenang. Terlebih lagi, dengan teknik takdir Zuge, mungkin saja mereka akan menghitung sesuatu. Maka dia harus lebih berhati-hati. Setelah mencari beberapa saat, King Susilan dan King Susiyun kembali ke langit. Leluhur, orang-orang dari sekte Dao kuno semuanya telah dievakuasi. Namun, ada banyak jejak sekte lain di sekitar sekte Dao kuno. Tampaknya banyak ras iblis telah berkumpul. Mungkinkah sekte Dao tua ini dihancurkan oleh ras iblis? Kata King Susiyun mengerutkan kening. Apakah Tuan akan dalam bahaya? Ketika dia mendengar ini, King Susilan tiba-tiba khawatir, mengepalkan tangannya dengan erat, dan berkata dengan gugup. King Susiyun menggelengkan kepalanya, saudara perempuannya benar-benar khawatir dan bingung, dan hatinya telah lama dibingungkan oleh tuannya. Lalu apa kemampuan Qin Chen yang membuat adiknya begitu kecanduan? Menurut apa yang saudaranya itu katakan sebelumnya, tuannya seharusnya tidak terlihat seperti orang yang mudah mendapat masalah. Adik, jangan khawatir, tuanmu seharusnya baik-baik saja. Menurut uraian Anda, bahkan jika tuan Anda diserang 5 sekte iblis teratas di pegunungan Tiandang, dia mungkin tidak dapat dengan mudah membunuhnya. Kata King Susiyun menggelengkan kepalanya. Oke, jangan bicarakan itu. Kata King Suguhua terkejut, di wilayah ini, ada nafas langit dan bumi, seharusnya ada beberapa hal besar di sini belum lama ini, dan saya merasakan perasaan yang kuat di sini. Arti Kendo, tebakan kita tidak boleh salah, Silan, tuanmu seharusnya sudah ada di sini belum lama ini. Baik King Susiyun dan King Susilan sama-sama terkejut. Sosok King Suguhua berkedip, dan dengan cepat pergi dari sini bersama King Susilan dan King Susiyun. Dan ketika King Suguhua dan yang lainnya pergi ke makam Jian, di luar pegunungan Tiandang, serangkaian aura perkasa muncul, dan aura kuat berturut-turut menyapu makam pedang. Itu adalah orang-orang kuat yang telah berkumpul di sini. Di antara mereka, terlihat dua sosok yang jarang muncul di alam surga selatan. Kedua orang ini, salah satunya adalah wanita cantik yang tampak masih muda, dengan aura yang kuat. Ruyu, situs makam pedang adalah situs paviliun pedang Tongtian kuno. Kakek telah belajar dari buku pegangan leluhur bahwa ada misteri yang mengejutkan surga, bahwa paviliun pedang Tongtian dihancurkan di masa lalu, dan itu memiliki hubungan yang sangat besar dengan keluarga Ji kita. Bukankah Anda selalu ingin meningkatkan diri? Selama Anda mendapatkan warisan paviliun pedang Tongtian, orang-orang di klan itu mungkin tidak berani. Jangan panggil aku kakek lagi di masa depan. Ini terlalu canggung. Panggil aku senior. Umurku yang sebenarnya hanya 300 tahun lebih tua darimu. Di alam surga ini, saya bisa dianggap sebagai rekan. Kata lelaki di sebelah wanita itu. Dia melanjutkan, tanpa diduga, kamu benar-benar bergaul dengan saudaraku Qin Chen. Ketika saya menerobos alam yang mulia, saya akan membawa Anda ke alam surga timur untuk menemukannya. Saya akan menanyakan padanya perihal kamu, cucuku. Kata pria itu menggertakkan giginya, suaranya sebenarnya cukup muda. Mendengar itu,
Wajah Jiruyu malu dan memerah. Tiba-tiba, saat berikutnya, sosok menakutkan lainnya muncul di kehampaan. Orang-orang ini dikelilingi oleh kekuatan takdir, sungai takdir yang panjang muncul, menutupi langit dan matahari. Keluarga Zuge juga ada di sini. Kata banyak orang mengubah warna mereka, dan kemudian mereka melihat seorang lelaki tua keluar dari kehampaan. Itu adalah Zuge Rulong. Dia melirik orang-orang yang hadir dan melihat master yang tak terhitung jumlahnya dari Southern Celestial Realm berkerumun. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Tatapan Zuge Rulong tiba-tiba tertuju pada Ruyu dan pria itu, matanya memadat. Karena kekuatan takdirnya tidak bisa melihat melalui keduanya. Harus dipahami bahwa dia adalah leluhur keluarga Zuge, penguasa kekuatan takdir, dan ada banyak tuan yang hadir, bahkan sosok yang mulia setengah langkah. Dia dapat melihat beberapa petunjuk dalam sekejap, tetapi nafas kedua orang ini seperti bersembunyi dalam kabut-kabur. Zuge Rulong sama sekali tidak bisa melihat nasib mereka. Ada cahaya dingin di mata Zuge Rulong. Dia melangkah maju dan hendak menanyai kedua orang itu. Tiba-tiba, dia mencubit jarinya dan menghitung sesuatu. Tidak, King Suguhua telah memasuki pegunungan Tiandang sebelum aku. Saat ini, dia mengabaikan pria dan wanita itu, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Keluarga King Su dan keluarga Zuge-nya telah bertarung sepanjang tahun. Jika King Suguhua pergi duluan, itu pasti akan menjadi pukulan bagi keluarga Zuge-nya. Kakek, apakah ini leluhur Zuge Rulong dari keluarga Zuge? Kata Ruyu dengan suara yang dalam. Ya, itu tidak lebih dari seorang pria dengan reputasi. Dia adalah orang buangan dari sekte Tianji kuno, tapi dia ingin menjadi ortodoks. Dia benar-benar ingin menjadi jalang. Kata lelaki di samping Jiruyu. Dengan munculnya Zuge Rulong, semua orang yang hadir tidak lagi memiliki suasana santai. Semua orang tahu bahwa perjalanan ke kuburan pedang ini pasti tidak akan mudah. Beberapa orang bahkan ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Di depan keluarga Zuge, mereka sama sekali tidak yakin untuk memperebutkan harta kuburan pedang. Meskipun beberapa pasukan telah pergi, sebagian besar dari mereka tetap tinggal, dan terbang satu persatu, menyapu tanah kuburan pedang. Pada saat ini, Qin Chen membawa King Qiuzi dan Yu Qiansu jauh ke dalam makam pedang dan dengan cepat mendekati pusat makam pedang. Suatu hari kemudian, Qin Chen mengetahui tentang beberapa detail di kuburan pedang. Bayangan magis di gundukan pedang biasanya tersembunyi di arus udara hitam. Begitu seseorang mendekat dan memicu arus udara hitam, mereka akan berubah menjadi lampu hitam dan menyerang dengan panik. Jika dia kurang beruntung, maka dia akan sengsara, dan daging serta darahnya akan segera diserap oleh bayangan itu. Dan Qin Chen memiliki pohon iblis 10.000 alam yang dapat menahan bayangan hitam itu, dan niat pedang abadi dan niat pedang membunuh bisa juga menahan itu. Tidak heran jika hanya ada sedikit orang di kuburan pedang. Ada ledakan dahsyat di depan, mengguncang bumi. Yah, ada orang yang bertarung. Mata Qin Chen menyipit. Tuan muda, sepertinya itu adalah iblis, kata King Qiuzi juga mengerutkan kening. Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, membuka mata surgawi di tengah alisnya, dan melihatnya dengan jiwa yang tersisa. Di depan mata, lusinan sosok bertempur dengan sengit, menyapu segala arah dengan kekuatan besar, menyapu semua aliran udara hitam, dan membersihkan tempat terbuka. Energi iblis yang mengepul melonjak ke langit, memancarkan kekuatan yang melonjak. Ada nafas iblis Sun setengah langkah. King Qiuzi menarik napas dalam-dalam, dan dia merasakan aura setan setengah tingkat yang mulia. Qin Chen juga memperhatikan bahwa di antara selusin sosok, ada 5 penguasa ras iblis yang penuh dengan energi iblis. Liger Demon Lord adalah anggota dari 5 sekte iblis besar. Gumam Qin Chen mengenali lawannya. Ternyata itu adalah anggota dari 5 sekte setan besar. Dalam catatan sekte Dao kuno, 5 penguasa sekte iblis semuanya adalah orang suci puncak.
Kemungkinan besar mereka baru menyentuh basis kultivasi yang mulia setengah langkah. Pada saat ini, kelima penguasa sekte iblis ini sedang bertarung dengan sekelompok monster, beberapa di antaranya berubah menjadi wujud manusia, yang sangat mengerikan dan mematikan. Perlu diketahui bahwa gundukan pedang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak master yang masuk ke dalam, yang diubah menjadi hantu alien oleh niat pedang yang kacau dan arus udara hitam, dan yang terpenting, menurut pengamatan, hantu alien memiliki umur yang sangat panjang. Sepertinya itu tidak akan pernah jatuh, dan semakin lama bertahan, semakin banyak arus udara hitam yang diserapnya, dan semakin menakutkan kekuatannya. Oleh karena itu, hal yang paling berbahaya di gundukan pedang ini adalah bertemu dengan jenis hantu berbeda yang selamat dari zaman dahulu. Setelah ditemui, bahkan penguasa puncak akan mati dalam 9 kematian. Namun kelima master iblis ini telah bekerja sama untuk beberapa kali, dan pemahaman mereka telah lama terbentuk. Bersama-sama, 5 iblis besar bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Ini taktik bertarung yang sangat pintar. Temanku, setelah menonton begitu lama, kamu bisa keluar sekarang. Pada saat ini, Raja Iblis Liger tiba-tiba melihat di mana Qin Chen dan yang lainnya berada, dan tiba-tiba berbicara. Qin Chen tidak terus bersembunyi, dan berjalan keluar. 5 master iblis besar semuanya terkejut. Saudaraku, aku sekarang ingat, beberapa kekuatan dari 5 sekte iblis besar kita di pegunungan Tiandang sepertinya telah ditundukkan oleh penguasa ras iblis. Apakah itu ulah iblis ini? Ucap Silvereye Wolf King berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, aura Raja Gajah Biru dan Master Iblis lainnya menjadi ganas. Niat membunuh yang kuat bertahan di udara, mata dingin mereka menatap 3 orang yang baru muncul. Liger Demon Lord mengerutkan kening, menatap Qin Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, apakah Anda yang baru saja menetap di Sekte Dao kuno? Huff, kamu telah menaklukkan begitu banyak pasukan klan iblis di bawah komando kami, kakak tertua, omong kosong apa dengan mereka?" Raja Serigala Mata Perak menjerit dan melangkah maju. Mata perak di tengah alisnya bermekaran dengan cahaya perak, yang tidak pasti dan mengeluarkan nafas yang berdebar-debar. "Oh, kalian ingin bertarung?" kata King Qiuzi terkekeh malas, berjalan di depan Qin Chen, meregangkan postur tubuhnya, anggun dan mulia, tetapi aura menawan dan tak terbatas tetap ada, niat membunuh yang asli begitu kuat. Mata Silvereye Wolf King sedikit bingung, dan niat membunuhnya yang kuat entah kenapa berkurang banyak. Mata Master Iblis besar lainnya juga menunjukkan jejak kebingungan. "Hah? Bangun!" Di antara 5 Master Iblis besar, hanya Master Iblis Liger yang tidak terlalu bingung. Dia tiba-tiba berteriak, dan mata dari 4 Master Iblis besar termasuk Raja Serigala Mata Perak tiba-tiba menjadi jernih. Ketika mereka mengingat kejadian sebelumnya, mereka berkeringat dingin dan ngeri. "Pesona, apakah kamu seekor rubah?" ucap Raja Iblis Liger berkata dengan sungguh-sungguh. King Qiuzi tersenyum ringan, dengan pesona yang tak terbatas, dia berkata, "Jika kamu ingin bertarung, mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong?" Suku Liger dapat dianggap sebagai salah satu ras iblis teratas. "Saya tidak menyangka mengapa kamu tinggal di alam manusia, apakah kamu telah diusir dari suku?" Begitu kata-kata King Qiuzi jatuh, mata Raja Iblis Liger tiba-tiba menajam, dan aura Raja Serigala bermata perak dan Raja Iblis besar lainnya juga menajam. "Oke, King Qiuzi, menurutku pihak lain tidak punya niat jahat." Itu adalah Qin Chen yang tertawa kecil dan berkata dengan ringan. Dia bisa melihat bahwa pihak lain tidak berniat melakukan apapun, dan niat membunuh di tubuhnya tidak kuat.